kepada baginda alam, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan disampaikan kepada malam hari ini adalah terkait dengan iri hati dan dengki yang dapat menyebabkan hilangnya kebaikan kita. Sudah tentu kita harus tahu dulu apa itu iri hati dan dengki. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan iri hati atau dengki adalah sikap seseorang melihat orang lain apabila mendapatkan kesenangan atau misalkan diberikan rezeki oleh Allah berupa harta, kedudukan, kemudian juga pokoknya apa saja yang menyangkut dengan rezeki yang Allah berikan kepada hambanya, seseorang itu tidak senang, bahkan ingin hilang dari orang tersebut. Yang lebih jauhnya adalah ingin memiliki, bahkan bisa sampai membunuh. Masya Allah ya. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayah menyampaikan 3 sikap atau sifat yang penyakit hati yang dapat membinasakan seseorang. Adalah yang pertama iri hati dengki, kemudian pamer atau riya, dan yang ketiga adalah ujub, sombong atau membanggakan diri. Nah, di ketiga penyakit hati ini adalah yang paling bahaya, yaitu iri hati dan dengki. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena iri hati dengki ini sangat merugikan kepada pelakunya. Bukan hanya terhadap pelakunya saja, tapi merugikan terhadap keluarga, masyarakat, tatanan kehidupan, bahkan peradaban. Imam Ghazali menyatakan ini penyakit ini dari zaman ke zaman itu muncul terus. Karena yang namanya penyakit hati itu muncul dari nafsu. Nafsu itu tidak bisa dihilangkan, akan tetapi bisa dikendalikan saja. Nanti tidak ada muncul lagi, tidak ada muncul lagi. Seperti itu ya, yang namanya penyakit hati itu. Ini sangat berbahaya. Pertama kali, kerusakan yang terjadi di langit dan di bumi itu disebabkan karena apa? Karena apa? Masa siswa ICM belum tahu. Kerusakan di langit dan di bumi itu karena apa? Jawab. Bukan karena lain, bukan karena apa itu, tapi karena apa? Karena dengki, iri hati, ya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, pertama kerusakan yang terjadi di langit dan di bumi itu disebabkan karena penyakit dengki. Yang pertama kerusakan di langit adalah siapa? Iblis, betul ya, yang memiliki dengki terhadap siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di bumi, siapa di bumi?
Berapa? Ya. Di bumi karena siapa? Putranya Nabi Adam siapa yang pertama? Siapa? Kabil dan Habil. Saudara perempuannya siapa? Saudara perempuan kembaran Kabil siapa? Kabil? Jasmine. Bukan gitu ya. Misalkan Jasmine. Ya. Kerusakan di bumi terjadi ya karena dengkinya Kabil terhadap Habil. Anak Nabi Adam ini Siti Hawa ya. Biasanya melahirkan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan ya. Jadi kembar kalau bahasa kita ya. Nah pertamanya kerusakan yang terjadi di bumi ini adalah karena Habil memiliki iri dengki kepada Habil. Kenapa? Karena Allah memerintahkan Nabi Adam setelah Habil dan Habil dewasa diperintahkan untuk dinikahkan secara sirah. Saudara kembar Habil itu siapa perempuannya? Iklimah ya. Kemudian kalau Habil siapa? Gabinda ya. Nah Iklimah ini berparas cantik ya. Siapa yang tidak tergoda ya? Semua lelaki pasti tergoda dengan parasnya yang cantik, masya Allah. Ya. Nah kalau lelaki ini saudara kembarnya Habil ini sedikit ya parasnya kurang cantik. Ya. Akan tetapi Nabi Adam memerintahkan agar Habil menikah dengan Iklimah dan Habil menikah dengan Habil. Nah tidak setuju ya. Sampai disuruh berubah dua-duanya. Ya. Singkat ceritanya adalah yang diterima perubahannya Habil ya. Setelah itu dan tetap karena iri dan dengki maka dibunuhlah siapa? Habil. Nah itu pertama karena apa? Karena dengki. Penyakit dengki ini ya, lebih parah, akan membawakan pelakunya ke menjadi ahli neraka. Ya, mungkin kalau penyakit seperti jantungan, kanker, ya, penyakit apa yang medis ini tidak akan membawa ketika sudah meninggal karena penyakit tersebut, maka tidak akan masuk neraka apabila dia selama hidup di dunianya adalah melakukan kebaikan. Akan tetapi ya, kalau seseorang itu meninggal penyakit jadi hati dan dengki, maka jaminannya adalah masuk enak aja. Sebagaimana sabda Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, iyyakum wal hasan fa innal hasan ya'kulul hasanat kama ta'kuluna al-hatab. Jauhilah oleh kalian sikap dengki, karena sikap dengki ini adalah menghilangkan kebaikan-kebaikan. Seperti apa? Seperti api melahap kayu bakar. Ya, kita bayangkan saja ya. Kalau misalkan ada rumah kebakaran, kalau ada rumah kebakaran, coba lihat saya dalam waktu setengah jam atau paling lama sejam, 2 jam, itu langsung habis ya. Rumah itu langsung roboh, habis dilahap oleh api. Nah begitu pun kebaikan. Seseorang muslim melakukan kebaikan siang, malam, pagi, kapanpun, ketika dia memiliki rasa iri hati dengki, maka akan hilang kebaikannya seperti ini. Kemudian orang, ciri-ciri orang yang memiliki rasa iri hati dengki apa?
Salah satunya adalah dia akan tidak tenang, lelah, suka memfitnah orang karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya agar seseorang itu bisa selamat dari iri hati dan dengki? Salah satunya adalah dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita percaya, kita yakin dengan takdir Allah dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah ya kita akan tenang. Ketika seorang mendapatkan rezeki dari Allah, kenikmatan, maka kita tidak akan merasa iri, tidak akan merasa dengki. Karena apa? Imam ya Ibnu Qayyim mengatakan Allah saja ridho kepada seseorang yang diberikan rezeki atau kebaikan, baik itu harta, jabatan dan sebagainya. Kenapa ini orang tidak atau ini? Ketika seseorang ini berarti dia sudah menentang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan Islam, Rasulullah SAW pada suatu majlis dengan sahabat, ya salah satunya adalah Amr bin As. Ketika itu Rasulullah SAW mengucapkan sampai 3 kali, wahai para sahabat, ini akan datang kepada kita lewat orang Ansor, yaitu ahli surga. Besoknya lagi datang lagi, disebutkan lagi akan datang dari golongan Ansor, ini ahli surga. Besoknya lagi seperti itu. Sampai saking Amr bin As penasaran, kok ini ahli surga ya orang Ansor ini. Sampai Amr bin As itu berbohong. Saking ingin tahu sampai dia menemui orang tersebut, wahai orang yang tadi Ansor, bolehkah saya menginap di rumah kamu? Karena saya lagi ada masalah dengan orang tua saya. Singkat ceritanya boleh ya. Ketika diperhatikan sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata tidak ada ibadah yang signifikan banget ya yang dilakukan sampai terus-menerus. Yang paling zikir bangun malam, zikir sampai menjelang subuh. Kemudian dia tidak pernah mengatakan selain perkataan yang baik. Ternyata setelah digali lebih dalam lagi, apa yang menyebabkan dia ahli surga itu? Ketika itu dia berkata, sebelum menyampaikan, Amr bin As ini berkata kepada seorang tadi, mohon maaf, saya ini tidak melihat ibadah yang signifikan yang kamu lakukan. Sebetulnya saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Hanya saya penasaran, Rasulullah menyebutkan 3 kali berturut-turut bahwa kamu akan menjadi ahli surga. Ternyata para Ansor itu jawab, saya tidak pernah iri hati terhadap orang lain. Ini ternyata yang menyebabkan orang Ansor ini disebut oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Ada doa ya yang perlu kita lanjutkan agar kita terhindar dari penyakit iri hati. Singkat mudah sekali ya, kalian baca aja surat Al-Falaq. A'udzu birabbil falaq min syarri ma min syarri ghasiqin wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Apabila ada orang yang dengki, apabila yang berulang-ulang, insyaallah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ya dijauhkan dari sifat iri hati dan dengki. Baik Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa sampai akhir bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwa
ini kasih keterangan sama dari Ustaz Idrus sekali